keluarga Pak Yono juga Nah, bisa ngasih tahu yang dekat dulu. Betul, nih, betul, Pak. ya, Oke, betul, ya. betul, betul, ya. Betul. Kemudian dari Kang Pak Yus, Kang ya, Yus. Kang Yus, ada orang, bukan hanya satu orang sebetulnya, ada beberapa penulis orientalis yang mendeskripsikan Islam bahwa Islam besar dengan jalan pedang, Islam besar dengan jalan kekerasan. Padahal kalau kita ungkap kembali, kita buka sejarah Islam, sebetulnya Islam sangat bersifat defensif, tidak ofensif. Defensif artinya bertahan, tatkala dakwah Islam dihalangi, tatkala masyarakat Islam diganggu, tatkala komunitas Islam diserang, barulah ketika itu Rasulullah menyampaikan kita harus bertahan. Perang Badar, Islam diserang. Perang Uhud, Islam diserang. Perang Khandaq, Islam diserang. Perang Mu'tah, Islam diserang. Ada 7 peperangan zaman Rasul, itu semuanya defensif. Baru pada saat Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, tentara Islam ekspansi kemana-mana. Tetapi ekspansinya dengan jalan halus, dengan misi dakwah. Nah, karena ada ketakutannya dari pihak musuh, akhirnya musuh memulai, terjadilah yang namanya perangan. Memang wajar adanya tuduhan seperti itu karena kemenangan Islam sangat spektakuler. Gemilang sekali. Sangat gemilang. Dalam jangka 23 tahun, itu bisa menguasai hampir 1/4 dunia. Ini kan sebuah keberhasilan yang sangat ini. Wajar kalau menjadi bahan kecemburuan, saya kira. Dari pihak lain, betul. Demikian mungkin gambaran Pak Yus, jadi terserah yang mau ngambil, yang penting enggak. Baik, silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Pak? Halo. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Bapak. Udah masuk, silakan. Dengan Bapak siapa? Halo. Bapak. Ya, mungkin nanti bisa masuk lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Kepemimpinan Rasulullah kan Ya, dengan siapa Bapak? apa yang telah dikatakan Bapak tadi. Betul. Bahwa apa namanya? Ini dengan Bapak siapa? Sampai-sampai Nabi itu menjual jaketnya untuk Iya, betul. menjamu tamunya. Gitu. Mhm. Dan sebagai orang Indonesia kayaknya masih banyak yang kurang bersyukur gitu. Betul. Padahal semua orang mengatakan katanya Indonesia terpuruk. Padahal menurut saya itu rata-rata orang Indonesia itu 3 hari ke depan beras itu punya gitu. Makanya dari itu kita harus bersyukur, selalu bersyukur supaya nikmat ditambah oleh Allah. Begitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Suwarno ya. Suwarno. Baik, selanjutnya silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Teh? Ibu Zubaidah Ibu Zubaidah di mana? di Bandung. Mangga Bu Zubaidah. Ya. Selamat sore Pak Habib. Selamat sore. Ya. Ini guru saya juga. Alhamdulillah. Ya. Banyak murid deh. Ya. Silakan. Ini Pak, menurut pemahaman saya bahwa hadis itu mencakup semua tingkah laku dan ucapan Rasul. Kemudian di dalam keseharian itu tentunya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dikaitkan dengan keadaan sekarang ini, hadis atau kegiatan-kegiatan yang mana sebetulnya yang masih relevan kita lakukan, karena sebetulnya kalau misalkan kita lihat mungkin ada beberapa yang tidak cocok lagi mungkin Pak dengan keadaan sekarang gitu. Barangkali misalnya bepergian dengan unta atau mungkin yang sejenisnya. Jadi yang mana yang harus atau yang masih harus kita lakukan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Zubaidah. Mungkin langsung dibahas di Pak Suwarno nih, Kak. Baik. Saya sepakat dengan statement dari Pak Suwarno bahwa Kita kurang bersyukur. bangsa kita ini kurang bersyukur. Dibanding dengan para sahabat zaman Rasulullah jauh, saya kira ya. Mudah-mudahan sentuhan syukur dari Pak Warno bisa didengar oleh sebagian besar masyarakat Jawa Barat. Kemudian dari Ibu Zubaidah, saya ingin memberikan penjelasan. Yang pertama tentang hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan keputusan yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ada 3 komponen hadis: perkataan, perbuatan, dan keputusan.
kebijakan. Ya. Nah, yang mana yang harus kita ikuti? Perlu saya berikan penjelasan bahwa tidak semua hadis itu menjadi hukum. Betul. Tidak semua hadis itu menjadi aturan main. Dan berkenaan dengan hukum pun, ada hadis Nabi yang menjadi wajib. Ada hadis Nabi yang menjadi sunat. Iya. Ada hadis Nabi yang memang dipersilahkan, mubah sifatnya. Ya. Tidak ada ketentuan. Nah, untuk menyaring hadis itu semua dilakukan oleh para ulama. Iya. Oleh karena itu benar apa yang disampaikan oleh Ibu Zubaidah bahwa tidak mustahil dari sekian hadis Rasulullah mungkin ada yang sudah tidak relevan lagi. Iya. Ya, tidak relevan lagi. Nah, tidak relevan karena memang zaman sudah berubah. Betul. Tidak relevan karena kondisi geografis, tidak relevan karena memang yang disampaikan sudah tidak ada lagi. Contoh misalnya, tidak sedikit hadis-hadis Nabi yang di dalam hadis tersebut ada komponen hamba, hamba Iya, sahaya. betul. Nah, kita sekarang kan sudah Udah tidak nggak melihat ada, lagi. Barang siapa yang membebaskan hamba sahaya, maka dia akan memperoleh pahala anu-anu. Iya. Nah, kita sudah tidak memperoleh. Namun bisa kita analogikakan. Ya, bisa kita kiaskan. Apakah hamba ini bisa kita kiaskan dengan pembantu? Khodimat, misalnya? ya, betul. Dengan pembantu. Nah, itu. Tidak semuanya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini Bu Zubaidah bisa memahami bahwa tidak seluruh hadis Nabi itu menjadi hukum. Nah, itu ya. Ya, tidak. Ya. Semakin menegaskan kembali. Ya. Ini. Baik, ya, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum. Dengan siapa, Pak? Bapak Wenda. Bapak Wenda. Iya, Di mana? di Cianjur. Pak Wenda, silahkan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nanya, bagaimana cara bicara Rasulullah atau berkomunikasi dengan sesamanya, Ya. bahasanya gitu. Ya. Ya gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Wenda. Langsung dibahas Pak Kiai. Baik. Cara berbicara Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah sangat merdu. Yang kedua, Rasulullah berbicara sangat menerapkan kesetaraan. Kesetaraan ya. Yang ketiga, Rasulullah berbicara dengan bahasa yang sederhana, singkat, tapi padat. Rasulullah tidak pernah berbicara berputar-putar. Rasulullah jarang berbicara dengan nada yang keras. Ya. Rasulullah berbicara dengan nada-nada yang sangat persuasif. Betul. Malah Rasulullah mengatakan, unzur maqala wala tanzur man qala. Ya. Artinya Pak Kiai? Lihatlah apa yang dikatakannya. Betul. Jangan melihat siapa yang berbicaranya. Iya. Ya. Ini sebuah hadis yang cukup tinggi Iya. di Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah menggunakan sapaan pun itu dengan pilihan sapaan yang sangat bersahabat. Iya. Kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sebagai mertua, Rasulullah memanggil sahabat. Kepada Utsman dan Ali, kedua-duanya menantu, beliau juga memanggil sahabat. Sehingga dengan istilah sahabat, ketika itu ada semacam upaya untuk mengurangi yang namanya sekat. Ya. Oleh karena itu, dalam bahasa Rasulullah, kita tidak mengenal bahasa-bahasa yang agak sedikit berbau feodal. Betul, Ya. betul. Sangat bersahaja. Ya. Halus, sopan, jarang sekali keluar kata-kata yang kotor. Misalnya Rasulullah memanggil Siti Aisyah, ya Humairah, wahai pipi merah. Menyenangkan sekali Pak. Sangat menyenangkan sekali. Oleh karena itu Rasulullah dikatakan kalau Rasulullah sudah berbicara, semua orang tertarik, ya. semua orang tertarik. Nah, itu cara Rasulullah Merdu di berkomunikasi. sini mungkin berarti lemah lembut juga Pak Kiai. Lemah lembut, sangat lemah lembut. Misalnya, maaf, tatkala kita menerima hadis dan Quran, bahasa Al-Quran itu relatif lebih sulit untuk kita terjemahkan dibanding bahasa hadis. Iya. Hadis itu pendek-pendek. Seperti tadi ya, saya katakan misalnya ya, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Sulit masuk ke dalam surga seseorang yang dalam hati kecilnya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Siapapun bisa memahami Iya. kata-kata ini karena sederhana. Sederhana, pendek-pendek ya. Mungkin kalaupun ada hadis-hadis yang
menyebutkan sebuah sistematika yang sampai 15 nomor, itu jarang sekali. Iya. Ya, hadisnya pendek-pendek. Tidak usah berpikir panjang dan lama Ya, konotasinya, betul. sederhana gitu ya, Pak ya. Ya. Baik, itu untuk Pak Wenda ya, mudah-mudahan Pak Wenda bisa mempraktekannya nih. Baik, sambil menunggu telepon lagi, alhamdulillah sudah ada yang masuk lagi. Silahkan, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam, dengan siapa? Dari Ibu Yayu, Bu Yayu di mana? dari Bandung. Oh, mangga Bu Yayu. Begini Pak Ustadz ya, Ya, kan mungkin menyimpang dari tema nih. Ya, nggak apa-apa deh. Berhubungan dengan liburnya besok, itu kan dengan bertepatan hari lahirnya Rasulullah ya. Rasul gitu kan. Ini sementara kan apakah memang harus diperingati hari kelahiran Rasul itu? Bentuknya seperti apa mungkin Teh? Bentuknya Ya. seperti apa? Karena kan istilahnya kalau di Sunda itu kan muludan gitu ya. Laras, Ya. laras. Sedangkan mulud itu kan milad ulang tahun kan. Sedangkan ulang tahun kan ada yang Membolehkan atau boleh, tidak, ada ya? yang tidak gitu. Betul. Nah itu kalau kita ingin memperingatinya seperti apa? Apa harus diperingati begitu? Nah begitu aja. Baik, terima kasih Bu Assalamualaikum. Yayu. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, permohonan selanjutnya mungkin. Baik, belum ada yang masuk. Ini Pak, soalnya kita juga suka berpikir Ya. takut bid'ah kalau Ya, ini. Gimana betul, nih yang betul. bagus nih? Baik, kepada Bu Yayu, yang pertama saya ingin sedikit menjelaskan kapan peringatan Maulid ini dilaksanakan. Betul. Jadi peringatan Maulid itu sebagai sebuah prakarsa yang diupayakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu ya. Kita mengenal Salahuddin Al-Ayyubi ini salah seorang panglima Islam pada saat perang Salib. Ya, perang Salib. Kurang lebih sekitar abad ke-13-14 lah. Iya. Abad 13-14. Salahuddin Al-Ayyubi sangat memahami bahwa mental umat Islam ketika itu sangat down. Ya. Umat Islam ketika itu hampir di semua daerah dihantui oleh sikap rendah diri. Untuk menumbuhkan, untuk membangun kembali semangat kaum muslimin, diminta saran kepada beberapa ulama. Kira-kira bagaimana caranya agar supaya semangat atau ruh jihad kaum muslimin ini kembali naik. Kata para ulama, coba kita ungkap kembali sejarah Nabi melalui sarana yang namanya Maulid, peringatan Maulid itu. Ini yang ceritanya. Kemudian berkenaan dengan apakah diperingati atau tidak, ini akan sangat bergantung bagaimana bentuk pelaksanaannya. Caranya. Betul. Kalau sekiranya caranya dengan dakwah, kalau sekiranya caranya dengan mengadakan sunatan massal, kalau sekiranya caranya dengan syukuran, dengan pembacaan Quran, saya kira sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya. Malah itu positif saya kira ya. Baik, Ya. kita nanti lanjutkan Pak ya. Ya. Ya, silahkan, Assalamualaikum. Halo, Iya, dengan siapa Bapak? dengan Pak Wawan di Bandung. Pak Wawan di Bandung. Silahkan Pak Wawan. Iya mau tanya, yang membatalkan wudhu itu, Pak Ustadz ya, seperti bersin atau kalau orang Sunda bilang nyingkring gitu, bisa membatalkan ya? Cuma itu Pak Membatalkan Wawan. wudhu. Masih ada yang lain pertanyaannya berhubungan Ya, dengan udah itu kepentingan aja Rasul? ya. Oh, cuma ini. Baik. Terima Ya. kasih Pak Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini juga substansi Pak soal-soal. Ya, ya. Mungkin sebelum Pak Wawan tentang bersin tadi Pak lebih ditekankan lagi dari Bu Yayu. Ya. Jadi caranya itu yang tidak boleh yang gimana? Jadi yang boleh kan seperti Ya, ini. ya. Sekira yang tidak boleh kalau misalnya sampai terlalu berlebihan mengkultuskan Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, cara-caranya memang keluar dari cara Islam. Ya. Nah itu mungkin yang tidak boleh. Yang tidak bukan? Islami dan Yang tidak positif Islami. mungkin, Ya, Pak, tidak ya? positif ya. Misalnya dengan berlebih-lebihan atau dengan menyanjung-janjung atau kita mencoba mendramatisir Ya. Nabi ya lewat sebuah opera atau apa. Nah itu mungkin yang tidak tepat Tidak ya, yang tepat tidak ya. tepat Tidak itu, proporsional mungkin ya. Pak Tidak ya. proporsional, betul. Baik, jadi yang boleh yang positif-positif aja Ya. nih Ibu Yayu. Baik. Ya saja dari Pak Wawan nih, Pak. Ya. Ini merupakan pertanyaan terakhir nih Ya. Pak Kiai. Bersin, Ya. peminyingsring batal, Ya. serak. Nah, Pak Wawan, sepengetahuan saya, bersin itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Yang membatalkan wudhu, misalnya yang pertama ada yang keluar dari dua lubang, apakah kencing, kentut atau buang hajat besar misalnya kan, kemudian tertidur, kemudian gila ya, kemudian berhubungan ya. Nah itu, adapun bersin atau batu itu tidak membatalkan wudhu. Artinya sesudah bersin tidak